Halo teman-teman, terima kasih telah membuka video ini. Kali ini aku bersama announcer satunya yang bernama Ihsan Pribadi. Kami akan membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul Perih yang Tidak Biasa. Cerita ini dikirimkan oleh seseorang yang bernama Dewi Rizky Purnama. So take your time and listen to her imagination with Ini Mary. Perih yang Tidak Biasa, karya Dewi Rizky Purnama yang akan dibacakan oleh saya dan Ihsan. Pagi yang riuh menghiasi suasana kelas yang ada di lantai 2 sekolah ini. Hingar-bingar para siswa yang saling bertukar cerita pun ikut mengusik. Berduaan mulu kalian, teriak Desi. Iya nih, nggak di kelas, di kantin, di perpustakaan, pasti selalu nempel, ya nggak? Tambah Ratna. Hah, bacot banget sih. Iri, bilang bos. Sewot Fiona. Reno dan Fiona memang bagaikan dua sejoli yang seolah terikat magnet cinta. Kemanapun selalu bersama. Ikatan kasih dan cinta yang mereka jalin sudah berjalan selama 3 tahun. Ya, sejak masuk SMA hingga saat ini. Usai mendengarkan materi limit fungsi aljabar yang dibawakan oleh Pak Karno, semua siswa 12 MIPA 1 bergegas menuju ke kantin. Tidak ada langkah kaki yang melambat. Semuanya terburu-buru, seolah tidak mau ketinggalan menu sosis goreng yang seringkali ludes secepat kilat di kantin Ibu Nona. Vi, ke kantin yuk, ajak Renata. Duluan aja Ren, gue lagi nungguin Reno nih. Biasanya kami berdua kan selalu barengan, jawab Fiona. Ya elah, dasar bucin. Ledek Renata. Fiona tetap setia duduk di bangkunya yang ada di pojok kelas, sembari menunggu kedatangan Reno yang tadi izin ke toilet untuk buang air. Sementara Renata terpaksa harus berjalan sendirian ke kantin karena ajakannya baru saja ditolak oleh Fiona. Beberapa menit kemudian, Reno kembali dari toilet dan menghampiri Fiona. Sebuah pemandangan yang sangat mengkhawatirkan terpampang di wajah seorang Reno. Cairan merah pekat terlihat meramaikan bagian hidungnya. Reno mimisan. Tidak biasanya Reno mengalami kejadian seperti ini. Atau mungkin sudah sering terjadi. Tapi Reno menyembunyikannya dari Fiona. Entahlah, Fiona juga belum menemukan jawabannya. Tanpa berkata apapun, Fiona segera mengambil beberapa lembar tisu dari dalam tasnya dan membersihkan bercak darah yang ada di sekitar hidung Reno itu. Kalau Reno emang sudah sering mimisan, kok aku nggak tahu sih? Padahal kan kami udah 3 tahun pacaran. Batin Fiona. Udah, nggak apa-apa kok. Kamu nggak usah khawatir ya sayang. Ucap Reno mencoba menenangkan Fiona yang terlihat panik. Tapi kamu... Udah ya sayang, aku nggak apa-apa kok. Kata Reno. Reno tiba-tiba meletakkan telunjuk jarinya di bibir kecil Fiona. Seakan menahan apapun yang ingin diucapkannya saat itu. Tiba waktu pulang. Ratusan siswa SMA Kebangsaan terlihat seperti segerombolan semut liar yang berjalan menuju pintu gerbang sekolah. Di bawah terik matahari yang amat membakar kulit, seolah memaksa setiap orang yang berada di bawah paparannya untuk segera mencari teduhan. Tidak terkecuali Fiona dan Reno. Mereka juga terlihat sedang berdiri berdua di bawah pohon rindang yang ada di sisi kanan parkiran sekolah.
Tiba-tiba, kejadian beberapa waktu lalu muncul lagi. Hidung Reno mengalirkan cairan merah, dan itu membuatnya mengalami pusing luar biasa. Bahkan hampir saja pingsan. Sesegera mungkin, Fiona meminta pertolongan kepada beberapa temannya untuk mengantarkan Reno pulang ke rumah. Esok hari. Hari ini adalah hari Minggu. Dan Kia akan mengadakan standing party di rumahnya. Hampir semua siswa SMA kebangsaan diundangnya untuk datang. Sayang, kamu udah baik kan? Ucap Fiona kepada lelaki pujaan hatinya via telepon. Siapa lagi kalau bukan Reno, yang kemarin mengalami mimisan 2 kali. Udah kok sayang, aku udah baikan. Jawab Reno. Kamu mau gak ke acara ulang tahun Kia nanti? Tanya Fiona. Boleh. Kata Reno. Oke, kalau gitu kamu jemput aku ya. Bisa kan? Kita berangkat bareng. Iya, tapi aku agak telat dikit gak apa-apa. Kata Reno. Emangnya mau ngapain? Tanya Fiona. Mau nemenin mama belanja, gak lama kok. Kamu tunggu aku ya. Oke, aku tunggu ya sayang. Cih, yang mau dijemput sama pacar. Ujar mama yang tiba-tiba nongol dari balik pintu kamar. Mama, ngagetin aja. Mau kemana nih sama pangeran? Gurau mama. Mama, apaan sih? Ngeledek mulu deh. Fiona gak suka tahu. Kata Fiona sedikit risih. Kalau sama Reno, suka gak? Suka dong. Fiona tersipu malu. Kali ini, tubuh kecil Fiona dibalut oleh gaun merah muda, ditambah dengan make up natural yang elegan menghiasi wajah yang mulus. Sepasang high heels berwarna abu-abu menutupi kaki mungilnya. Tidak lupa, sebuah tas mini hitam yang baru saja dibelinya 2 hari lalu menggantung indah di tangan kanannya. Setengah jam lagi, acara Kia akan dimulai. Namun Reno belum datang juga. Ya ampun, kok gue jadi mikir yang aneh-aneh tentang Reno ya? Ditelepon juga gak diangkat. Gak. Pasti sebentar lagi Reno datang jemput aku. Panggilan telepon dari Dito, sahabat Reno, tiba-tiba memecah suasana. Vi, lo di mana sekarang? Di rumah? Masih nungguin Reno buat jemput. Emangnya kenapa? Tanya Fiona kembali. Tunggu gue, lo jangan kemana-mana. Hah? Maksud lo? Bingung Fiona. Telepon mereka tiba-tiba terputus. Tidak sempat dijawab. Fiona hanya mengikuti instruksi dari Dito yang tadi berbicara dengan tempo sangat terburu-buru. Beberapa menit kemudian, suara motor Dito terdengar di halaman rumah Fiona. Fiona segera menghampirinya. Kepanikan terlihat nyata di wajah Dito. Entah apa penyebab dari kepanikan itu. Ada apa sih, Dit? Tanya Fiona. Sekarang lo naik. Gue mau bawa lo ke suatu tempat. Pinta Dito. Mana bisa? Gue kan lagi nungguin Reno. Kok lo malah ngajakin gue jalan sih? Please, Vi. Kali ini, lo harus dengerin gue dulu. Nanti gue ceritain semuanya, apa yang terjadi. Ini semua juga ada kaitannya dengan Reno.
jelas Dito. Sepertinya ini bukan lagi hal yang biasa. Baru kali ini Dito bertingkah demikian. Akhirnya Fiona ikut dengan Dito menyusuri jalan raya sejauh 15 km. Dan kok kita ke rumah sakit, Dit? Emangnya siapa yang sakit? Dito seketika menarik tangan Fiona dengan erat, membawanya ke sebuah ruangan, seolah ada sesuatu penting yang ingin diperlihatkan. Tiba di sebuah ruangan kecil. Beberapa orang tampak menangis histeris. Adalah pemandangan yang pertama kali menyambut kedatangan Fiona. Tapi bukan itu yang membuatnya kaget, bukan main. Ada hal lain yang lebih mengejutkan. Tepat di tengah kumpulan orang-orang itu, ada Reno yang terbaring lemah, terbujur kaku, bibirnya pucat, dan mungkin saja Reno! Teriak Fiona dengan sangat kencang, sembari menghampiri tubuh Reno yang sudah tidak bernyawa itu. Ya, Reno meninggalkan Fiona untuk selama-lamanya. Pelukan itu amat erat. Tidak ada yang bisa melerai pelukan itu. Pelukan dari seorang wanita yang telah menemani Reno selama 3 tahun dan menjalin kasih dengannya. Tante, Om, sebenarnya Reno sakit apa sih? Maafkan Tante, Nak. Tante gak pernah ceritain ke kamu soal penyakit leukemia yang diderita oleh Reno, ucap Tante Lina sambil memeluk Fiona. Ternyata tadi Reno membohongi Fiona. Ia bukannya pergi belanja bersama mamanya, tetapi ke rumah sakit untuk memeriksakan penyakitnya yang sudah semakin parah. Sesaat setelah ia sampai di rumah sakit, tubuh Reno melemah dan pingsan. Akhirnya, dokter menangani Reno dengan semaksimal mungkin. Namun, takdir berkata lain. Reno tidak dapat diselamatkan. Tapi kenapa, Tante? Aku ini kan pacarnya Reno. Aku juga berhak tahu segala kondisi yang dialami oleh Reno. Tidak, Nak. Sebenarnya ini adalah pesan dari Reno yang ia sampaikan sejak 2 tahun yang lalu. Reno minta agar perihal penyakitnya ini tidak disampaikan kepada orang lain, termasuk kepadamu, Nak. Jelas, Tante Lina. Reno tidak ingin kamu menjauhinya karena tahu kalau Reno adalah orang yang penyakitan. Reno tidak mau itu terjadi. Reno sayang banget sama kamu, Nak. Lanjutnya. Tangis Fiona semakin menjadi-jadi di dalam pelukan Tante Lina. Ia tidak menyangka dengan semua yang telah dikatakan oleh wanita parubaya itu.
Aku sayang sama kamu, Reno. Tadi kamu bilang agak telat ngejemput aku. Katanya kamu hanya ada urusan sebentar. Tapi nyatanya kamu ninggalin aku selama-lamanya. Tangis Fiona. Tante Lina tidak sanggup berkutik lagi. Ia hanya menangis dalam diamnya. Sementara tangis Fiona terdengar begitu lantang di sepanjang lorong rumah sakit. Perih yang teramat dalam, seolah hati sedang tersayat oleh pisau tajam yang baru saja diasah. Itulah yang dirasakan oleh wanita mungil ini. Bagaimana tidak? Reno, lelaki yang selama ini telah menjalin tali kasih dengannya sejak 3 tahun yang lalu. Lelaki yang dulu pernah berjanji akan menemaninya sehidup semati. Namun kini harus pergi untuk menemukan keabadian. Nak, kamu yang sabar ya. Ikhlaskan kepergian Reno, ujar Tante Lina yang sejak tadi juga meneteskan air mata. Teman-teman yang lain sudah datang. Suara tangis pecah seketika di ruangan yang berdinding putih polos dan berbau obat-obatan itu. Reno, pria yang dikenal baik oleh teman-temannya, harus pergi secepat ini. Reno telah menemukan ketenangan yang sejati. Oke teman-teman, itu tadi cerita yang dikirimkan oleh Dewi Rizky Purnama. Buat teman-teman yang ingin melihat Instagram sang penulis, teman-teman bisa cek di @dewi_ii_purnama_. Dan jika kalian ingin mengetahui update terbaru dari channel kami, kalian bisa cek Instagram official kami di @inimaripodcast. Dan jika teman-teman ingin mengirimkan karya-karya teman-teman, boleh banget kirimkan ke inimaripodcast@gmail.com. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi generasi bangsa yang cinta akan literasi. Saya Nesa, saya pamit undur diri. Thank you for listening.